2010 halaman 4 berpendapat bahwa harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi pengusaha atau pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Terkait fluktuasi harga, Nawawi 2012 juga menjelaskan bahwa fluktuasi harga adalah turun naiknya harga pada suatu barang atau benda. Jika barang yang dibutuhkan konsumen akan berdampak naik, jika barang tersebut barang yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dampaknya harga tersebut akan naik. Sebaliknya, jika barang tersebut kurang diminati, maka harga tersebut cenderung turun. Yang keempat, produksi. Menurut Makfuri 2010, halaman 21, produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, produksi merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Sesuai dengan teori pendapatan yang dikemukakan oleh Sukirno, 2013 halaman 238, bahwa total penerimaan petani merupakan hasil perkalian antara harga dan total produksi. Berdasarkan teori tersebut, maka kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini untuk menganalisis dampak fluktuasi harga tandan buah segar kelapa sawit terhadap pendapatan petani di Kecamatan Tripa Makmur adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana produksi sebagai variabel X1 secara parsial mempengaruhi pendapatan sebagai variabel Y, dan yang kedua, bagaimana harga sebagai variabel X2 berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan yang merupakan variabel Y. Perumusan hipotesis. Diduga bahwa adanya keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang produksi tandan buah segar dan pendapatan petani sawit di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Yang kedua, diduga bahwa adanya hubungan kausalitas antara variabel produksi, harga, dan pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Yang ketiga, diduga bahwa adanya respon dan kontribusi dari variabel produksi dan harga terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Metodologi penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tahun 2014 sampai 2019. Model analisis data. Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah model VAR atau Vector Autoregression, yang merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan oleh penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Bicarati 2014. Secara umum, model VAR dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan alpha I tambah sigma delta I 1I, YT kurang 1 tambah sigma Y 1I, PT kurang 1 tambah sigma Y 1I, HT kurang 1 tambah error T. Selanjutnya, persamaan tersebut, simbol variabelnya diubah ke dalam bentuk lain agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama, yaitu PPST sama dengan alpha 1I tambah sigma delta 1I, PPST kurang 1 tambah sigma PPS 1I, PKST kurang 1 ke I tambah sigma PPS 1 kurang I, HKST kurang I tambah error T, di mana PPST sama dengan pendapatan petani sawit pada tahun ke-T, PKSTI sama dengan produksi kelapa sawit pada tahun T, dan HKSTI sama dengan harga kelapa sawit pada tahun T. Alpha 1I sama dengan konstanta, delta 1I sama dengan koefisien revisi, dan error T sama dengan intercept. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Edalisa yang telah mempresentasikan proposalnya pada hari ini. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Bapak Dr. Helmi Noviar selaku penguji pertama untuk menguji daripada Rahma Edalisa. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afandi atas waktunya. Pertama-tama yang kami hormati pembimbing Bapak Dr. Syahril, pembimbing utama, dan Ibu Lady Tri Ansari, SMSI, pembimbing kedua. Dan Pak Sekjur ya, yang telah memimpin acara ini. Kami banggakan adik Rahma Aida Lisa. Ya, saya
menggantikan ya Ibu Yayu yang sedang kurang sehat ya. Beliau sakit, dikabarkan saya menggantikan posisi beliau agar seminar ini tetap terselenggara. Baik, saya membaca sekilas tadi kan. Jadi karena memang waktu saya sedikit tadi untuk kesempatan untuk membaca ini. Namun demikian saya telah membaca semuanya. Saya lihat proposal ini sudah ditulis dengan baik ya. Jadi mengikuti kaidah-kaidah penulisan. Ada beberapa catatan nanti tinggal dilihat catatan saya dalam tata tulis ya, tidak banyak ya. Mungkin di sini saya sebelum masuk ke hal-hal saran, saya mau tanya dulu ya, mengapa menggunakan model time series ini ya, Rama? Iya, Pak. Mengapa menggunakan model time series? Karena model time series yang pertama saya jika mengingat kurun waktu lebih singkat Pak kan, tanpa melakukan penelitian langsung observasi dengan masyarakat. Itu lebih menghematkan waktu. Yang kedua, di sini saya menggunakan model VAR dan dalam model VAR itu merupakan data yang memang datanya time series, Pak. Ya. Waktunya berapa tahun? 5 Observasinya tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya? Saya kira 5 tahun terakhir bulanan atau diambil? Bulanan, Pak. Bulanan. Oh, ya. Ya. Kira memadai ya. Kemudian melihat kausalitas, ini menarik ya, baru ya di lingkungan EKP UTU ini aktif baru dilakukan. Bagaimana, apa yang mau dilihat di kausalitas ini di halaman 6 ya, perumusan masalah. Halaman 6, hubungan kausalitas itu. Ya, di sini saya ingin melihat Pak bagaimana hubungan kausalitas antara variabel produksi, harga dan pendapatan petani. Jadi bagaimana hubungan timbal balik antara harga, produksi dan pendapatan, bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi bagaimana pengaruh harga terhadap produksi dan pendapatan, bagaimana pengaruh harga terhadap produksi dan pendapatan, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap nanti efeknya bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kegiatan produksi, sehingga apakah dengan pendapatan yang baik kegiatan produksi akan tertolong. Misalnya seperti kayak gini, seperti ini Pak, ketika pendapatan kita meningkat, otomatis pendapatan yang kita peroleh untuk merawat lahan itu kan lebih banyak. Jadi ketika modal kita lebih banyak, yang kita investasikan dalam lahan, jadi pengaruhnya nanti terhadap produksi, Pak. Oke. Ya, ada landasan teoritisnya. Nanti kan terkait dengan itu, di bab 2 masukkan nanti ya pendapat itu ya. Hubungan timbal balik itu kalau bisa dicari jurnal yang sudah ini. Saya kira ada jurnalnya, tapi dijelaskan lagi nanti ya di bab 2-nya tentang hubungan timbal balik itu. Ya, oke. Satu ya. Kemudian dalam catatan saya, dalam penulisan model ya, kita membaca T-1 itu ada tadi T-1 ya. Coba diperhatikan itu kalau -1 berarti periode satu periode sebelumnya. Jadi begitu cara membacanya nanti ya. Iya Pak. Misalnya P T-1 berarti
T periode sebelumnya. Kalau min 2, Oh, iya. 2 periode sebelumnya. Jadi periodenya apa? Bulan. Nah, 2 bulan sebelumnya. Bulan Kalau sebelumnya. min, ya, kalau tahun 1 tahun sebelumnya. Gitu ya. Iya. Kemudian ada ini ya, T ini ya, di halaman 234 coba ya. Keterangannya itu ya. T kurang N itu notasinya T-nya kecil aja ya. Bukan huruf kapital, T kurang N. Di mana YTN itu kan? Ya, Pak. Nah, itu T-nya ikuti konsisten saja. Tidak perlu pakai T kapital ya. Kemudian tahunnya Iya. kecil, pada tahun, padanya itu bukan huruf kapital ya. Itu biar lebih rapi. Tes kausalitasnya ada di sini. Menguji Gimana, Pak? kausalitasnya. Menguji kausalitas ada? Ada ya, Granger causality ya. Ada. Nah, di halaman 36. Oke, udah lengkap nih. Karena begini ya, kenapa saya tanyakan dalam model PAR akan banyak tes nanti dia, banyak uji dia. Sebelum diestimasi ada uji, setelah diestimasi ada uji lagi dia. Jadi ya pastikan nanti jangan ada yang terlewat. Kemudian di penelitian sebelumnya, tabel, coba dilihat. Ya, diringkaskan lagi, ya. Diringkaskan lagi, yang di kolom terakhir terutama ya. Jadi yang angka-angka itu saya kira kita tidak perlu ya. Yang perlu angka kita nanti kan. Angka dia kita paling ini kan. Tidak terlalu kecuali terlalu penting memang harus kita ini kan. Jadi kan tidak perlu lengkap karena kan kita cantumkan rujukannya. Ketika ada hal-hal yang ingin diperiksa oleh pembaca nanti kan ini kan dibaca, maka dia bisa merujuk ke artikel aslinya. Yang paling penting di sini kita menyimpulkan kan, di dalam penelitian itu ada yang meneliti model VAR dalam tabel itu? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, jadi nanti disimpulkan mereka kan pakai regresi berkanda dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya kita menggunakan model VAR gitu. Ya, di bawah tabel itu diringkaskan, dibuat apa kan? Ya. Konklusi atau kesimpulan dari tabel itu. Kemudian ada koreksi sedikit di teknik penulisan ya. Kalau lebih dari kutipan, lebih dari 3 itu pakai and all aja atau dan DKK dan kawan-kawan. Termasuk yang di dalam tabel. Iya. Ya, jadi kalau jadi kemudian nama depan saja. Misalnya Rahma Dailisa kan, Dailisa tahun 2020 gitu. Di situ coba perhatikan nanti diperiksa tuh masih ada sampai namanya lengkap-lengkap. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Nah, nama lengkap tuh hanya di daftar pustaka. Nah, jelas tuh ya. Dilihat nanti pedoman penulisan. Di daftar pustaka saya sedikit saja di sini selain sudah benar tentang Outlook ini. Nah, ada buku yang ditulis oleh orang ya, ditulis oleh penulis, autornya jelas. Tapi kalau BPS itu kan tidak ada autornya kan, Badan Pusat Statistik. Nah, maka autornya itu ditulis di depan BPS tahun sekian. Kan begitu kan? Nah, saya mau menunjukkan bahwa di sini ada daftar pustaka yang dari pusat data itu. Yang pusat data yang huruf P di halaman 40. Kan gitu kan? Kan sini lembaga kan penulisnya kan? Lembaga Outlook Kelapa Sawit. Dapat? Outlook Kelapa Sawit di bawah Purwadi et al.
Nah, di situ nanti ditulis pengarangnya ini kalau tidak ada sub lembaga di kementerian, maka dibuat Kementerian Pertanian di situ. Iya. Ya, tahun gitu kan. Nah, nanti dicek lagi nih ya. Dan Iya, Pak. ini ada kekeliruan sedikit dalam tulisan. Kalau dia nama itu di setiap awal kata kecuali dan, pada, dan dalam itu huruf kapital, nanti sistem informasi pertanian itu kapital semua ya. Cek lagi semuanya gitu. Iya, Pak. Biar tapi nggak, saya lihat nggak banyak nih ya. Kemudian ini Nyoto 2015 itu. Nyoto ini satu nama atau ada nama lain lagi? Nah, ini diperiksa ya. Kalau satu suku kata aja, mungkin ada nama Nyoto yang lainnya nih. Ini diperiksa lagi. Kemudian metodologi penelitian, teori dan aplikasi, ini kan judulnya kan? Iya. Ini dimiringkan ya. Iya. Nah, ini buku nih kan? Nah, Iya, kalau Pak. di atasnya jurnal, itu jurnalnya yang dimiringkan. Ya, ini kesalahan-kesalahan kecil diperiksa nanti, dan sekaligus diteliti penelitian Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Jadi ketika sebenarnya hasil ini sudah pastikan ini sudah bersih nanti ya. Saya lihat ini tidak banyak yang cuman nanti betul-betul didalami, banyak baca tentang time series, akan banyak uji dari situ ya. Nah, mudah-mudahan sukses nanti penelitiannya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Fandi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Helmi Noviar, SMSI, yang telah menguji daripada Rahma Aida Risa. Selanjutnya, pada penguji kedua, yaitu saya sendiri, menguji daripada Rahma Aida Risa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Dalam judul skripsinya, proposal skripsinya apa nih? Dampak fluktuasi harga tandan buah segar kelapa sawit terhadap pendapatan petani sawit di Kecamatan Tripang Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Di situ nampak berapa variabel di situ? Di situ satu, Pak. Harga. Harga. Dua, harga dan pendapatan. Ya. Coba buka rumusan masalah. Ya, Pak. Itu berapa, coba baca apa aja rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang produksi, harga tandan buah segar, dan pendapatan petani sawit di Kecamatan Tripang Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Yang kedua, cukup. Bagaimana hubungan... Sudah cukup. Ada berapa variabel di situ? Dua, Pak. Dua juga? Tiga. Harga, produksi, dan pendapatan. Kira-kira cocok nggak nih? Sama nggak antara judul dengan isinya, rumusan masalahnya? Kalau kita lihat dari judul, Pak, memang harga dan pendapatan yang menjadi variabelnya. Cuman saya melihat dari teori pendapatan, di mana yang mempengaruhi pendapatan itu ada faktor produksi sama harga. Harga ya. Total revenue ya. Total revenue. Jadi mungkin bisa dikonsultasi untuk ditambahkan di judul itu variabel produksi. Namun harus diperhatikan juga karena ini menggambarkan judul menggambarkan isi. Jadi kalau seandainya nanti ditambahkan variabel produksi, maka juga harus diperhatikan bahwa kalau dalam pedoman itu minimal suku kata itu ada berapa? Judul Gimana, Pak? Di dalam judul, dalam pedoman itu suku katanya ada berapa maksimal? Ada 12 atau 14?
suku katanya. Suku kata dari judul. Oh, ini berapa biji nih? Coba dibaca. Dampak 1, fluktuasi 2. Bismillah. Gimana? 19, Pak. Berapa? 19. 20 dengan D-nya kan. Itu sudah Iya. nggak sesuai dengan pedoman daripada penulisan skripsi kita. Mungkin nanti ada perubahan judul atau disederhanakan. Ya. Atau nanti Iya, Pak. bisa dibicarakan lagi dengan pembimbing. Selanjutnya saya menarik, saya sepakat dengan Pak Dr. Helmi bahwa proposal skripsinya sudah bagus, tidak ada banyak kesalahan dalam penulisan, ya kan. Jadi saya ingin tahu kenapa dasar Rahma ini mengambil Kecamatan Tripa Makmur sebagai objek penelitiannya. Alasan saya mengambil Kecamatan Tripa Makmur sebagai objek penelitian, yang pertama sekali, Pak, Kecamatan Tripa Makmur merupakan daerah yang berada di peringkat ketiga sebagai penghasil kelapa sawit di kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Yang kedua, fluktuasi harga yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur sama rata sama dengan yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Ya, seperti itu. Kalau produksi, itu harga ya? Kalau produksi, ya Pak, bagaimana? Kalau itu kan berkaitan harga, fluktuasi harga Ya. di Tripa Makmur kan? Karena tadi kan ada 2 variabel, sepakat bahwa ada harga dan produksi. Bagaimana dengan produksi di Tripa Makmur? Ada dijelaskan nggak di latar belakang? Kalau produksi, Pak, juga karena mengalami naik turunnya, Pak. Seperti yang saya tampilkan pada tabel tadi, di mana di sini mengalami fluktuasi juga. Dan seharusnya ketika luas lahan meningkat, produksi juga meningkat. Namun di sini ada beberapa faktor yang saya lihat di Badan Pusat Statistik Daerah Nagan Raya, di mana ada data yang pada tahun luas lahannya meningkat, produksinya menurun. Jadi saya tertarik untuk menelaah kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu, dan bagaimana nanti efeknya terhadap pendapatan masyarakat. Oh, ya. Jadi di latar belakang ada nggak dijelasin? Tadi kan katanya di sini tertulis total produksi, padahal total produksi ya, saya ketik ya. Luas lahan dan total produksi ini juga ada kerancuan di sini, tabel 11. Di sini cuma menjelaskan total produksi, namun ada variabel luas lahan di sini. Yang mana betul? Iya. Ya, cuma ada Iya, satu Pak. di sini. Ini coba diperbaiki lagi ya. Jadi Iya, Pak. Ini kan nggak dijelasin apa permasalahannya. Cuma dijelaskan angka-angka saja ya. Meningkat, menurun. Itu tanpa ditulis pun orang bisa membacanya. Nah, itu juga harus dijelaskan kenapa tiba-tiba turun di tahun 2017. Apa penyebabnya? Apa meningkat di tahun 2016? Dijelaskan. Ya. Iya, Pak. Oke. Kalau dari segi pendapatan gimana di Tripa Makmur? Petani-petani di sana? Ada turun lapangan nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Ada observasi sementara kan? Apa? Gimana pendapatannya sesuai dengan harga sawit, Pak. Ketika harga sawit berfluktuasi, maka pendapatan juga ikut berfluktuasi. Karena ketika harga rendah, maka pendapatan masyarakat juga ikut menurun meskipun hasil produksi mereka meningkat. Berarti penduduk petani di sana masih tergantung pada harga internasional ya? Atau harga apa? Iya. Harga TBS. Harga TBS. Yang ditentukan oleh siapa?
Harga Bagaimana, TBS, Pak? harga TBS itu siapa tentukan? Pabrik kelapa sawit, Pak. Pabrik Nanti juga terkoordinasi dengan pemerintah daerah. daerah ya. Oh, ya. Nanti yang apa ini masih proposal, nanti bisa dijelaskan bahwa bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengendalikan harga sawit itu yang menguntungkan daripada petani ya. Tapi nggak apa, ini masih proposal. Selanjutnya Ya, Pak. jumlah sampelnya gimana? Ada dijelaskan di bab 3? Sampel atau populasi penelitian ini? Dalam bab 3, Pak, penjelasan populasi sampel tidak ada. Enggak ada. Jadi orang masih bingung juga tuh, data apa yang digunakan. Nah, lebih baik ditulis ya. Datanya data seperti apa kan? Ada data primer di sini dalam penelitian ini. Primer, Pak. Primer. Data primer. Data harga data primer. Data harga data primer. Jadi sistem metode pengambilan datanya ada ditulis. Jadi Ada, Pak. data itu dari mana diambil? Data misalnya harga kan ke lapangan kan, ke mananya ambil datanya? Ke petaninya kah atau ke siapa? Metode apa yang digunakan dalam mengambil data primer? Gimana, Pak? Di sini kan di bab 3, kan di sini cuma definisi-definisi aja nih. Data penelitian, data sekunder adalah time series dan semacamnya. Data primer adalah seperti apa. Jadi sekedar definisi. Jadi bisa nggak dijelasin metode data pengambilannya itu seperti apa gitu? Apakah metode random sampling atau seperti apa? Random sampling, Pak. Random sampling. Nah, jadi di sini ada tulis nggak? Cara acak tidak ditambahkan. Habis itu jumlah datanya juga ditambahkan. Ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Biar lebih jelas. Iya, Pak. Mungkin itu saja dari saya selaku penguji kedua yang tadinya sudah banyak dikupas oleh Bapak Dr. Helmi Noviar. Selainnya ada catatan-catatan kecil di sini. Nanti Rama Aida Lisa bisa melihat langsung ya catatan-catatan kecil tersebut. Sebelum kita menuju pembimbing, berhubung waktu mau habis, nanti akan saya buat link baru ya. Nanti Bapak Ibu dosen dan mahasiswa bisa masuk kembali. Masuk kembali. Baik. Ulang lom itu.